Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Walaupun ibu mengirimkan agak siangan, ibu mohon maaf karena masih membuat powerpointnya. Anak-anak hebat, materi pada pagi hari ini yaitu tetap operasi hitung pecahan, pembagian pecahan. Nah, sebelumnya ibu sudah pernah memberikan materi pembagian pecahan yang mana yang sebelumnya kita pelajari adalah kebalikan dari pecahan campuran, kemudian hubungan antara perkalian dan pembagian, kemudian kebalikan bilangan asli. Anak-anak hebat, materi tentang operasi hitung pecahan pada pembagian pecahan pada pagi hari ini. Baik anak-anak hebat, materi pada pagi hari ini adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Silahkan kalian buka bukunya halaman 28. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh, ibu punya soal 2/4 dibagi 4. 2/4 itu adalah pecahan, sedangkan 4 itu adalah bilangan asli. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apabila 2/4 itu dibagi 4, maka penyelesaiannya seperti berikut. 2/4 dibagi 4, karena ini bilangan bulat, maka bilangan bulat 4 ini atau bilangan asli ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan, maka akan menghasilkan 2/4 dibagi 4/1. Kalau kita ubah menjadi pecahan, maka bilangan asli 4 ini akan menghasilkan 4/1. Kenapa 4/1? Karena 4 dibagi 1 itu sama dengan 4. Jadi 4 dibagi 1 ini menghasilkan 4. Nanti akan menghasilkan 2/4, maka yang pembagi ini harus kita ubah. Tandanya harus kita ubah menjadi perkalian. Kalau sudah mau diubah menjadi perkalian, maka 4/1 ini akan menghasilkan 1/4. Ini ubah. Karena tandanya di sini yang pembagian ini diubah menjadi perkalian, maka 4/1 kita balik. Yang 4 itu dijadikan penyebut, kemudian 1 dijadikan pembilang. Maka akan menghasilkan 2/16. Dari mana 2/16? 2 kali 1. 2 kali 1 ini menghasilkan 2. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Nah, kalau disederhanakan lagi 2/16 itu akan menghasilkan 1/8. Dari mana 1/8? Ini dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 1. Ini dibagi 2 sama dengan 8. Jadi anak-anak, itu cara penyelesaian pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang berikutnya adalah pembagian bilangan asli dengan bilangan campuran. Contohnya, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran itu dapat diselesaikan dengan cara berikut. 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadi pecahan campuran itu diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Anak-anak hebat, bagaimana contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran? Ibu punya soal 7 dibagi 1, 1/4. Maka bagaimana penyelesaiannya? Yaitu 7 dibagi 5/4. Karena ini kita mau balik dijadikan perkalian, maka yang pembagian ini kita ubah dulu menjadi perkalian. Kalau kita ubah menjadi perkalian, otomatis pecahan ini kita balik. Maka menghasilkan penyebutnya 5 itu. Yang awalnya pembilang, maka kita ubah menjadi 5 itu menjadi penyebutnya. Sedangkan 4 yang awalnya penyebut, maka
diganti menjadi pembilang. Jadi anak-anak, kalau misalkan kita mau menyelesaikan soal pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran, maka yang pembagian ini kita ubah dulu menjadi perkalian dengan cara pecahan ini kita ubah dibalik 4/5. Maka akan menghasilkan 7 kali 4/5 sama dengan 28/5. Anak-anak, apabila kita akan menghasilkan nilai campuran 5/3/5, dari mana ini? Maka kita bisa menggunakan yang namanya hitungan songot. 28 dibagi 5. 28 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 28? Ternyata di sini bisa 25. Maka di sini 5. Kemudian ini dikurangi. Di sini 3. Nah, anak-anak, yang 5 ini hasil 5 ini kita taruh di bilangan bulatnya. Atau bilangan aslinya. Yang 5 ini di penyebutnya. Kemudian hasilnya ini taruh di pembilangnya. Jadi anak-anak silakan kalian belajar, banyak-banyak belajar di rumah bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemarin sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga adalah pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara berikut. Pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian caranya sama dengan pecahan biasa diubah menjadi bilangan asli. Pecahan bilangan asli diubah menjadi pecahan campuran. Sama seperti yang nomor 2 ya. Jadi Ibu kira kalian lebih paham, bisa kalian lihat di buku paket kalian. Anak-anak hebat, berikutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa, baru bentuk pembagian itu diubah menjadi perkalian dengan cara mengubah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan keduanya. Contohnya seperti ini. 3/4 ini merupakan pecahan campuran. Dibagi 3/5. 3/5 itu merupakan pecahan biasa. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Akan menghasilkan 15/4. Yang ini tetap. Setelah itu, karena di sini pembagian, maka pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. 15/4 ini tetap. Maka yang harus kita ubah itu, karena di sini mintanya perkalian, mau diubah menjadi perkalian, maka penghitungannya adalah ini diubah dulu. Nah, diubah menjadi 5/3. Jadi 15 kali 5, 75. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka kalau diubah menjadi pecahan campuran, akan menghasilkan 3/12. Jadi anak-anak, itu adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tugas kalian pada pagi hari ini adalah kerjakan pembagian pecahan berikut. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Apabila ada penjelasannya Bu Tuti yang kurang paham, silahkan kalian japri ke Bu Tuti mana yang belum kalian pahami. Ibu kira jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu sampaikan pada materi pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa kirimkan tugas kalian ke grup kelas 5. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ibu kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup hari ini dari Bu Tuti, pesan Ibu buat murid-muridku tercinta.
Saat mengerjakan tugas difoto kirim ke grup WA Paguyuban kelas 5. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan kurangi mobilitas. Jangan lupa sholat, patuhi perintah orang tua. Cukup sekian dulu dari Bu Tuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.